Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara kami cukup terdengar baik. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini waktu Arab Saudi atau malam hari di Indonesia, pada kesempatan Zoom meeting hari ini kita akan membahas kembali sebagaimana tema yang sudah kami share, kami bagikan di beberapa media sosial. Telah hadir bersama kami Bang Deli Hermanto dari muslimtoday.com. Assalamualaikum Bang Deli. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara kami agak delay ya. Agak pelan, Kang, kurang terdengar keras. Kurang terdengar ya. Baik, Bang Deli dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir bergabung di Zoom meeting kali ini, meskipun masih belum banyak yang hadir, tapi biasanya di pertengahan nanti mulai banyak yang hadir. Setidaknya suara kami sudah jelas ya, Bang Deli ya. Ya, siap Bang, bagus. Siap. Oke, langsung saja kita akan mulai sesi yang kedua ini dalam tema review media, bagaimana media menulis berita tentang Arab Saudi. Baik, saya serahkan waktunya kepada Bang Deli Hermanto dari muslimtoday.com. Tafadhol masykurah. Baik, terima kasih Bang Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala ali Muhammad. Pertama sekali marilah kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita bisa bertemu, berkumpul, berdiskusi pada forum kali ini melalui Zoom meeting, dan alhamdulillah selayaknya kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Selanjutnya salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah meninggalkan dua pusaka yang agung kepada kita, yang mana apabila kita selalu berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah hidup kita selamat di dunia, selamat di akhirat, yakninya Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, kami mengungkapkan rasa terima kasih kepada rekan-rekan dari tim saudinesia.com yang telah memberikan kesempatan kepada kami ruang Zoom meeting kita pada pertemuan yang kedua ini dengan tema bagaimana media menulis berita tentang Arab Saudi. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ana Deli Hermanto, asal dari Padang, Sumatera Barat, dan juga berdomisili di Padang, Sumatera Barat. Aktivitas dan kegiatan sehari-hari, yang pertama, merupakan salah satu kru di salah satu TV Islam di Indonesia, namanya Surau TV, dan juga aktif di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan RTVC di bagian bidang penyiaran. Dan kegiatan lainnya, Ana sebagai redaksi dari muslimtoday.com. Sekilas tentang muslimtoday.com adalah salah satu portal berita Islam Indonesia yang kami hadir sejak tahun 2016 yang lalu, lebih kurang berusia 6 tahun sampai sekarang, dan fokus pemberitaan kami adalah isu-isu terkait dengan Arab Saudi, Timur Tengah, dan Palestina. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa untuk mengupdate informasi seputar berita-berita Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Palestina, seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan mungkin pandangan atau pendapat kami seputar Arab Saudi, bagaimana media memberitakan Arab Saudi, bagaimana framing-framing media yang dapat kita saksikan bahwa banyak sekali info-info yang disinformasi seputar Arab Saudi, banyak-banyak berita hoax yang kita konsumsi, khususnya
netizen atau warganet yang ada di Indonesia, yang mana yang akhirnya kita sebagai seorang Muslim merasa, wah, kenapa Arab Saudi seperti ini, kenapa Arab Saudi seperti itu, sehingga itulah yang banyak dikonsumsi oleh media-media yang kita di Indonesia seperti itu. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita sangat topik yang sangat bagus sekali, bagaimana media itu menulis berita tentang Arab Saudi. Apa-apa saja yang akan kita bahas pada kali ini, di antaranya framing media, bagaimana perkembangan media di Timur Tengah, dan bagaimana berita itu diviralkan, dimasifkan seperti itu. Nah, yang pertama, kita sebagai seorang Muslim tentu akan membutuhkan panduan atau bimbingan di dalam mengelola media. Maka media Islam itu sendiri, kalau kita lihat kepada media mainstream, media umum itu panduannya lebih kurang kepada ada dua, yaitu kode etik jurnalistik dan pedoman media cyber yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Namun sebagai media Islam, kita tidak hanya terlepas kepada dua pedoman itu saja. Ada pedoman yang lebih tinggi yang harus kita pegang, yaitu mungkin di slide yang pertama dulu, yang di atasnya, ya, yaitu Al-Quran. Setelah Al-Quran, pedoman kita adalah hadis Nabi atau sunnah Rasulullah SAW. Baru kita menjadikan kode etik jurnalistik bagian ketiga, dan jika media online maka pedoman media cyber. Maka kita akan coba lihat dulu panduan Al-Quran, bimbingan Al-Quran, bagaimana seharusnya media itu, khususnya kita yang bergerak di media-media Islam. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hujuran ayat ke-6, Bismillahirrahmanirrahim, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, atau dengan istilah yang kita kenal tabayun, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, kita ketahui bahwa tabayun merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat mulia. Kalau dalam istilah dunia modern sekarang, mungkin kita kenal dengan istilah cek dan recheck seperti itu. Atas berita atau kabar yang beredar, maka kita cek dan recheck. Dalam istilah agamanya, kita kenal dengan tabayun. Namun seringkali kita jumpai banyak yang pesan-pesan yang beredar, baik itu menyebar melalui satu grup WA ke grup yang lainnya, dan juga di media sosial tanpa adanya tabayun, sehingga bersebarlah berita-berita yang bersifatnya hoax, berita-berita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Maka sebenarnya jika boleh saja kita menyebarkan berita-berita jika berita itu benar, berita itu sahih, namun jika berita itu nantinya ternyata hoax, apalagi terhadap keadaan suatu negara, tentu akan bersifat sangat fatal, sehingga akhirnya akan menjadikan fitnah. Dan yang kedua itu dari hadis Nabi. Di hadis Nabi, Rasulullah SAW pernah bersabda, kafabil mar'i kaziban an tuhaddisu bi kulli ma sami'a. Yang artinya, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta jika ia menceritakan segala apa yang dia dengar. Nah, ini perlu kita sebagai media Islam, kadang kita sering mendengar banyak berita ini itu, dan perintah Nabi kepada kita apa? Jangan kita sebarkan begitu-begitu.
Karena setiap apa yang kita dengar itu, jika kita sering menyebar-nyebarkannya, Nabi sudah mengindikasikan kepada kita, cukup orang itu dikatakan sebagai pendusta. Nah, kalau kita lihat berita saat ini, bagaimana tersebarnya berita, kalau di zaman Nabi bisa kita analogikan sebagaimana tersebarnya hadis. Jika suatu hadis itu diriwayatkan oleh berasal dari sanad atau rawi-rawi yang pendusta, maka hadis itu otomatis tertolak. Ibaratnya sekarang ya begitu juga. Jika berita-berita itu bersifat dusta, maka otomatis berita itu sudah layak kita tolak kebenarannya, seperti itu. Nah, itu dua panduan kita sebagai umat Islam, ada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan hadis Nabi dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang ketiga, nah ini bisa kita lihat sebenarnya semua media itu inilah inti dari kode etiknya, yaitu ada dikenal dengan nama kode etik jurnalistik. Sebagaimana kita ketahui, setiap media khususnya di Indonesia wajib mentaati kode etik jurnalistik ini. Kalau tidak akan berurusan nanti dengan hukum atau sebagaimana surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers nomor 03/SK tahun 2006 tentang kode etik jurnalistik. Dalam kode etik jurnalistik ini ada beberapa pasal, lebih kurang ada 11 pasal, namun yang perlu kita ungkap pada malam hari ini ada cukup 4 pasal saja. Seperti yang pasal pertama, wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Itu pasal pertama di kode etik jurnalistik. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Yang ketiga, pasal ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Di sini ditekankan, menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dan yang pasal keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Ini garis besar poin-poin dari kode etik jurnalistik yang seharusnya kita insan-insan media ataupun wartawan, pers, atau jurnalis harus berpegang teguh pada kode etik ini, sehingga berita-berita yang dibikin itu benar-benar sahih. Namun kenyataannya pada saat sekarang ini kita temukan banyak sekali media-media yang apalagi pemberitaan terkait Arab Saudi ini yang faktanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga kebanyakan berita-berita seputar Arab Saudi kita temukan bisa dikatakan telah melanggar kode etik jurnalistik itu sendiri. Dan ketika kita recheck, wah ternyata sumbernya dari sumber yang anonim, berasal dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya seperti itu. Bahkan berasal dari media-media yang anti-Islam seperti itu. Nah, itu panduan yang ketiga, kode etik jurnalistik. Selanjutnya, panduan jika kita adalah media online. Tidak, kode etik jurnalistik tadi bisa meliputi media massa, media koran, atau media cetak, seperti itu. Namun, ada spesifikasi lebih diatur lagi terhadap media-media online. Maka lahirlah namanya pedoman media cyber. Pada prinsipnya, poin-poin pada kode etik jurnalistik tadi juga tercantum di dalam pedoman media cyber ini, karena media cyber sendiri perlu aturan yang khusus terkait dengan, karena pemberitaannya begitu cepat dari detik ke detik, maka ada aturan khusus yang terkait dengan media online sendiri. Sedangkan media cetak mungkin ada proses redaksinya, ada rapat redaksi dan sebagainya. Maka di antara hal yang perlu ditekankan dari media online ini, yang pertama, pada prinsipnya setiap berita itu harus melalui verifikasi. Jadi berita yang diproduksi, yang dibuat itu benar-benar sahih, benar-benar sesuai fakta, akurat, kredibel.
ketika sumbernya jelas, sehingga ketika berita itu tidak sesuai, maka bisa dikatakan berita itu adalah berita hoax. Yang kedua, tidak memuat isi bohong, apalagi fitnah, sadis, dan cabul sebagaimana di kode etik jurnalistik tadi. Tidak memuat unsur sara seperti itu yang mengakibatkan terjadinya konflik antar golongan, antar agama, maka dilarang untuk membuat konten-konten yang menimbulkan konflik seperti itu. Dan juga tidak memuat isi yang diskriminatif, seperti yang untuk selengkapnya itu bisa di kawan-kawan cek di pedoman media siber yang diterbitkan oleh Dewan Pers pada tanggal 3 Februari 2012. Itulah beberapa panduan media, dan kita sebagai media Islam lebih dalam lagi, tidak hanya kode etik jurnalistik, tidak hanya pedoman media siber, tetapi ada 2 di atas lagi, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat peta media Timur Tengah yang memberitakan seputar Arab Saudi. Nah, ini ada sangat menarik pada pembahasan ini menurut kami. Kenapa? Karena sebagian besar berita-berita yang kita akses di Indonesia ini bersumber dari portal-portal berita besar yang berasal dari Timur Tengah dan juga media-media internasional. Dan jarang kita temukan mengambil langsung kepada sumber-sumber yang sahih dari media dari Arab Saudi sendiri. Maka kita perlu mengetahui beberapa media yang merupakan media Arab Saudi, media lokalnya, dan media yang kita kenal selama ini. Yang pertama itu kantor resmi berita Arab Saudi, yaitu dikenal dengan nama Saudi Press Agency. Kantor berita ini sudah lahir sejak tahun 70-an dan diasuh atau dikelola oleh Kementerian Media Arab Saudi. Jadi setiap berita resmi terkait kebijakan politik hubungan Arab Saudi dengan negara luar itu diolah oleh kantor berita resmi Arab Saudi. Dan ketika kita lihat Saudi Press Agency ini, beritanya itu sangat update sekali, sangat update, bisa kita lihat detik per detik itu sangat update sekali. Namun sayang ini jarang dijadikan oleh sumber berita oleh media, terutama media kita di Indonesia seperti itu. Nah, selain kantor berita Arab Saudi sendiri, ada media-media lokal yang sangat populer di Arab Saudi. Bisa kita ketahui ada namanya Harian Okas, ada Saudi Gazette yang berkantor di Jeddah, ada Arab News juga berkantor di Jeddah, ada Harian Sabak, ada Asyar Al-Ausad. Itulah media-media lokal, dan banyak lagi media-media lokal Arab Saudi, ada Akhbariyah, ada Saudi 1, Saudi 2, seperti itu. Nah, seharusnya media-media ketika kita ingin menggali informasi seputar Arab Saudi, maka seharusnya kita itu lebih melihat kepada media-media Arab Saudi ini sendiri. Karena kenapa? Yang paling paham dengan negara itu, yang paling tahu pemberitaan negara itu adalah media-media lokal Arab Saudi tersebut. Dan saat sekarang media lokal Arab Saudi itu sendiri sudah ada versi bahasa Inggrisnya, tidak hanya versi bahasa Arab. Jadi bagi kita yang mungkin memiliki kelemahan di dalam bahasa Arab, juga hadir media-media lokal di Arab Saudi ini versi bahasa Inggrisnya, sehingga lebih memudahkan mungkin kawan-kawan atau teman-teman atau kita untuk memahaminya. Maka dihadirkanlah versi bahasa Inggrisnya. Itu diantara media lokal di Arab Saudi. Namun ada juga media luar yang bukan di Arab Saudi kantornya, tetapi pro kepada pemberitaan atau kebijakan-kebijakan Arab Saudi. Bisa kita lihat yang paling terkenal itu ada Al-Arabiyah. Al-Arabiyah sendiri merupakan media besar yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab.
Al Arabiya dikenal dengan pemberitaannya melalui jaringan televisinya maupun melalui jaringan online-nya, dan juga media Arab News serta media-media yang berbasis di Uni Emirat Arab, yaitu di Dubai seperti itu. Dan sebagaimana kita ketahui, hubungan antara Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab ini sangat bagus sekali. Nah, yang kedua, ada media yang bisa dibilang kontra terhadap Arab Saudi. Nah, ini dari media-media inilah banyak media-media di Indonesia yang kita dapati mengambil sumber dari pemberitaannya dari media-media yang kontra terhadap Arab Saudi ini. Mungkin yang paling terkenal dan sudah menjadi konsumsi umum yaitu kantor berita Al Jazeera. Kantor berita Al Jazeera ini bermarkas di Doha, Qatar, dan media afiliasinya sangat banyak sekali. Ada Middle East Eye, ada Middle East Monitor, ada Al Arabi, dan media-media yang pro gerakan Ikhwanul Muslimin. Itu yang bagaimana sikap mereka. Rata-rata media-media ini adalah media yang kontra atau bertentangan dengan kebijakan atau yang sering mengkritik atau membuat isu seputar Arab Saudi seperti itu. Nah, di samping itu juga ada media yang turut aktif memberitakan seputar Arab Saudi, seperti media-media Barat. Kita lihat ada Reuters, ada BBC, ada CNN, ada CNBC, ada AFP dari Prancis, ada Associated Press dan lain sebagainya. Itu peta media yang seputar pemberitaan Timur Tengah yang bisa kita lihat. Ada yang bisa dibilang pro Saudi dan bisa juga dibilang kontra Saudi, anti Saudi seperti itu. Nah, dari kita akan lihat bagaimana persaingan dari kedua media besar yang menjadi sumber, yang sering menjadi rujukan bagi mungkin media-media teman di Indonesia, yaitu Al Jazeera dan Al Arabiya. Al Jazeera sendiri ini merupakan kantor berita yang sangat terkenal dan saat ini sudah meliputi hampir memiliki kantor cabangnya di beberapa negara, dan kantor pusatnya itu berpusat di Doha, negara Qatar. Al Jazeera diluncurkan pada 15 November 2006. Al Jazeera sendiri sangat dikenal luas ketika terjadi serangan 11 September, ketika ada gerakan serangan September, Osama bin Laden ketika itu memiliki akses terhadap Al Jazeera ini, sehingga Al Jazeera memberitakan gerakan Al-Qaeda, dan juga di sanalah ketika itu Al Jazeera menjadi terkenal dan banyak diliput oleh media-media, sehingga pada saat itu Al Jazeera menjadi dikenal luas juga terkait pemberitanya terhadap Palestina seperti itu. Nah, jika kita lihat pada ideologi dari Al Jazeera ini, Al Jazeera ini bisa dibilang ideologinya liberal untuk yang versi Al Jazeera Inggrisnya, versi berbahasa Inggris, dan juga versi Al Jazeera yang berbahasa Arab itu bisa dibilang pro terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, bagaimana sikap Al Jazeera ini sendiri terhadap Saudi? Sikapnya sudah jelas bisa kita lihat dari pemberitaan-peritaannya, itu sangat kontra dan suka mengkritik kebijakan Arab Saudi. Nah, jadi bisa dibilang lah Al Jazeera ini sebagai dapurnya lah untuk di media di Timur Tengah itu untuk membuat sebuah isu, sebuah berita-berita yang miring seputar Arab Saudi. Nah, di samping Al Jazeera ada Al Arabiya. Dua media ini di Timur Tengah saling bersaing. Kalau di Indonesia mungkin ada yang merah sama yang biru seperti itu kan. Begitu juga di Timur Tengah ini ada Al Jazeera sama Al Arabiya. Al Arabiya sendiri sebenarnya lebih dulu diluncurkan ketimbang Al Jazeera. Al Arabiya lahir pada
3 Maret 2003 dan berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab. Dan juga Al Arabia ini mendapat dukungan dari pengusaha atau dari Arab Saudi seperti itu, sehingga dia pemberitaan dari Al Arabia ini sudah tentu pro Saudi dan selalu mendukung kebijakan Arab Saudi. Namun ideologinya juga Al Arabia ini perlu diketahui dia cukup liberal juga dan mendukung modernisasi Arab seperti itu. Oke, bisa kita lanjut kepada slide berikutnya. Dan di antara media-media internasional yang cukup concern juga membahas tentang Arab Saudi, ya seperti dari media-media Barat. Bisa kita lihat ada CNN, ada CNBC, ada AFP, ada Reuters, ada BBC, ada Associated Press, dan masih banyak lagi. Rata-rata media-media Barat ini, ya itu kan media-media kufar. Kalau kita lihat kembali kepada ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, ketika ada berita datang dari orang fasik itu bisa orang Muslim namun fasik, tapi ini apalagi jika berita itu datang dari media-media kufar seperti itu. Dan faktanya berita-berita miring tentang Arab Saudi juga kita temukan di media-media besar ini. Maka selayaknya sebagai seorang Muslim, menurut pendapat kami, ketika mendengar berita-berita dari media-media asing ini, ya sepatutnya lah kita sebagai seorang Muslim untuk melakukan tabayun seperti itu, sehingga informasinya benar-benar valid dan sahih. Namun poin yang mau kita lihat di sini adalah sebagian besar media-media, bahkan sangat disayangkan sekali, media-media Islam di Indonesia juga menjadikan media-media asing tadi sebagai sumbernya. Ketika kita baca beritanya, di dalam berita tersebut ditulis seperti dilansir dari CNN, seperti dikutip dari CNBC, seperti dikutip dari Reuters, membicarakan hal-hal yang negatif, memberikan kesan negatif terhadap Arab Saudi. Maka sangat kita sayangkan sekelas media-media Islam jika memberitakan negara Arab Saudi bersumber kepada media-media yang notabene media kufar dan juga media-media yang anti Arab Saudi seperti itu. Maka disayangkan sekali menurut pendapat kami jika sebagai media Islam menjadikan sumber-sumber ini sebagai untuk konten produksi berita mereka. Itu menurut pendapat kami. Selanjutnya, menurut pendapat kami juga, kenapa begitu benci dengan Arab Saudi seperti itu? Kalau kita baca media-media di Indonesia ini, kesannya Arab Saudi itu sangat buruk sekali, sangat jelek sekali seperti itu. Kami mencoba merangkum di tim redaksi kami. Mungkin yang pertama, alasannya kenapa begitu benci dengan Arab Saudi adalah yang pertama itu masalah hati, kecintaan. Kenapa? Karena ketika merasa cinta terhadap sesuatu, ketika sesuatu itu berbuat tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita menjadi benci seperti itu kan. Maka menurut pendapat kami, kecintaan kaum muslimin terhadap tanah Haramain Makkah dan Madinah, sehingga sedikit saja ada informasi miring seputar Arab Saudi, kita menjadi wah, ini kenapa Arab Saudi seperti ini, seperti itu. Itu menandakan sebenarnya karena kita terlalu cinta, dan seharusnya kita sebagai seorang Muslim benar-benar cinta terhadap negara haram, yaitu Arab Saudi. Di sana ada Mekah dan Madinah sebagai kiblat kita sebagai umat Muslim. Maka sedikit aja ada kekeliruan Arab Saudi, muncul rasa cemburu kita. Wah, kenapa Arab Saudi seperti ini, seperti itu. Dan itu menyebar luas di media sosial dan sebagainya. Dan alasan yang kedua menurut kami adalah kerinduan. Kenapa kerinduan? Karena
bisa kita lihat kerinduan kaum muslimin saat ini terhadap adanya pemerintahan Islam, terhadap adanya pemerintahan Islam, dan bisa kita lihat mungkin kita berharap Arab Saudi menjadi salah satu pemerintahan Islam yang sempurna seperti itu. Sehingga ketika harapan tidak sesuai, akhirnya kita jadi benci, jadi tidak antipati terhadap Arab Saudi seperti itu. Karena seperti kita lihat, kita sekian banyak negara-negara Islam, namun belum mencontohkan, dan kita bercita-cita setidaknya Arab Saudi lah menjadi sebagai contoh negara Islam yang benar. Namun ketika kita lihat berita-berita, wah menjadi kok Arab Saudi seperti ini, seperti itu, dan berbagai macam isu-isu miring seperti Arab Saudi, sehingga sebenarnya kaum muslimin itu rindu akan adanya pemerintahan Islam seperti itu. Itu menurut pendapat kami. Yang ketiga, ini dia, adanya propaganda media. Ada propaganda media. Seperti yang banyak kita saksikan, adanya isu-isu miring seputar Arab Saudi terkait dengan hubungannya dengan Israel, dan ternyata setelah kita recheck, setelah kita cek dari cek atau tabayun, fakta yang itu tidak sesuai fakta sama sekali. Banyak beredar di media-media Arab Saudi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Faktanya Arab Saudi sama sekali tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dan sebaliknya kita lihat negara-negara yang menyerang Arab Saudi, juga ada negara Islam malah yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Mungkin kita tidak usah sebut namanya, mungkin teman-teman media sudah pada tahu, sehingga banyak fakta yang kabur seputar ini, sehingga kita perlu mereceknya apakah benar Arab Saudi memiliki hubungan dengan Israel. Ternyata tidak sama sekali. Yang kedua, propaganda media sering disudutkan kepada Pangeran Putra Mahkota Muhammad bin Salman atau MBS, yang disebutkan MBS meliberalisasi Arab Saudi seperti itu dengan berbagai macam kebijakannya, dan baru-baru ini juga MBS baru dilantik sebagai Perdana Menteri. Nah, ketika MBS sudah menjadi Perdana Menteri, nanti entah apa lagi itu kan, sorotan media, mungkin nanti akan muncul lagi berita-berita ini, berita itu, dan fakta yang sebenarnya terkadang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan seperti itu. Lalu juga ada berita tentang serangan Saudi ke Yaman, tentang banyak juga berita-berita yang memberitakan Arab Saudi itu menyerang negeri Yaman, padahal fakta sebenarnya tidak demikian. Fakta yang sebenarnya setelah kita recheck, setelah kita tabayunkan, sebenarnya yang terjadi adalah Arab Saudi membantu pemerintahan Yaman yang sah dalam melawan kelompok pemberontak Houthi, kelompok pemberontak Houthi Syiah yang mengkudeta pemerintahan Yaman yang sah. Maka pemerintahan Yaman yang sah meminta bantuan kepada Arab Saudi, maka Arab Saudi memberikan bantuan. Tetapi yang tersebar di media Saudi menyerang Yaman seperti itu. Dan banyak berita kemarin seperti tahun sebelumnya viral pembunuhan Jamal Khashoggi, yang disudutkan adalah putra mahkota Muhammad bin Salman. Ada juga berita propaganda Arab Saudi membebaskan wanita memakai bikini, yang sehingga yang ternyata itu berita hoax. Mungkin pembahasan ini sudah dibahas pada pertemuan Saudi Indonesia yang sebelumnya seperti itu. Nah, itu menurut pendapat kami. Dan yang keempat adalah bisnis. Nah, ini sebagaimana kita ketahui, Arab Saudi merupakan satu di antara kekuatan ekonomi dunia. Arab Saudi satu-satunya negara Arab atau Islam yang terkuat di Timur Tengah, yang memiliki ekonomi kuat. Ekonomi, bahkan ketika saat ini negara-negara di dunia sedang mengalami resesi,
ekonomi Arab Saudi, alhamdulillah, berkat rahmat Allah, Arab Saudi masih bisa mempertahankan kekuatan ekonominya seperti itu. Ketika mata uang seluruh dunia itu sedang turun terhadap dolar, maka bisa kita lihat mata uang Arab Saudi tidak terlalu mengalami kursnya terhadap penurunan terhadap dolar seperti itu. Itulah kira-kira menurut pendapat kami kenapa muncul rasa benci terhadap Arab Saudi, karena kecintaan, kerinduan, adanya propaganda media, dan juga adanya bisnis. Nah, selanjutnya bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim seperti itu, melihat Arab Saudi seperti itu. Menurut pendapat kami, iya benar, Arab Saudi secara umum bukanlah standar kebenaran. Kita sebagai Muslim tentu sejatinya menjadikan standar kebenaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi tidak setiap, ada juga yang wah Arab Saudi aja seperti itu, Arab Saudi aja seperti itu, kan seperti itu. Banyak yang berseliweran di media sosial atau di media-media di WA group seperti itu. Kenapa Arab Saudi ini? Kita perlu tahu juga bahwa kota Riyadh adalah ibu kota Arab Saudi. Tentu sebagai ibu kota negara, sebuah ibu kota negara, Riyadh telah menjadi kota yang metropolis yang memiliki kantor-kantor kedubes negara sahabatnya dan tentu menjadi pusat pemerintahan. Maka tidak heran jika ada mungkin event-event atau kegiatan pameran-pameran yang sifatnya mungkin menurut kita kurang tepat, ya wajarlah kan Riyadh juga ibu kota negara yang di sana juga banyak ada latar belakang dari demografi yang beragam seperti itu. Namun kita sering mencari titik kelemahannya atau kesalahannya. Padahal di Riyadh sendiri banyak itu majelis-majelisnya para masyaikh, majelis-majelisnya kampus-kampus Islam terbesar seperti kampus Muhammad Imam bin Saud dan kampus-kampus Islam terkenal lainnya juga banyak di kota Riyadh. Kenapa kita sering menitik beratkan kepada hal-hal yang mungkin menurut kita itu adalah kurang seperti itu. Dan dengan segala kekurangannya, Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang menjadikan syariat Islam itu sebagai undang-undangnya. Undang-undang Arab Saudi kita ketahui adalah Al-Quran dan Sunnah, dan seluruh peraturannya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita sangat kagum kita di saat semua negara menjadikan undang-undangnya buatan manusia, Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undangnya. Maka himbauan kami, mari kita wujudkan rasa cinta kita kepada Arab Saudi, kepada Tanah Suci, dan juga cinta kita sebagai warga Indonesia tentunya kepada NKRI. Di samping itu kita juga sebagai Muslim memiliki kecintaan seharusnya kepada Arab Saudi. Maka jauhkanlah perasaan-perasaan yang benci terhadap Arab Saudi seperti itu. Karena Arab Saudi adalah kiblat kota Makkah dan Madinah yang berada di Arab Saudi adalah kiblat kita, tempat awal munculnya Islam lahir, dan itulah jantung hati kita sebagai warga umat Muslim seperti itu. Mungkin demikianlah pemaparan dari kami dari redaksi muslimtoday.com. Kami kembalikan kepada Kang Jalal dari Saudi Indonesia. Terima kasih Jazakallah khair atas penjelasan dari Kang atau Bang Deli Hermanto dari muslimtoday.com. Penjelasan yang sangat komprehensif ya, dimulai dari media yang pro dan anti Saudi, ideologisnya dan suasana kota negara Arab Saudi, serta anjuran dan nasihatnya di akhirnya. Kami masih punya waktu sampai 5.30 ya, sekitar ada 1 jam 15 menit sampai azan maghrib di waktu Saudi. Kalau di Indonesia kan sudah bebas ya, sudah malam
dan bisa lanjut sampai pagi kalau memang berkenan. Nah, untuk termin yang kedua, setelah pemaparan dari Akhuna Bang Deli, kita akan buka forum tanya jawab ataupun mungkin ada beberapa argumentasi pendapat yang ingin menambah lagi wawasan informasi terkait tema yang kita bicarakan. Tampaknya sudah ada yang raise hand ya, angkat tangan dulu. Akhuna Heru ya. Nanti akan saya urut siapa duluan. Saya persilakan Akhuna Heru untuk. Oke, maaf saya unmute ya. Silakan di unmute sekarang. Tafadhol. Ya, terima kasih. Setelah saya dengar ini kan banyak sekali media-media khususnya yang ada di Indonesia yang mengatakan kuota yang dibuat sekarang itu apa namanya tuh, Bang? Kuota apa namanya? Nyom. Ya, Nyom. Nah, yang memberitakan itu seperti media detik.com gitu. Tentu masyarakat di sini itu sangat-sangat percaya. Nah, apakah tidak ada tindakan preventif dari pemerintah Arab Saudi? Maksudnya tindakan preventifnya itu jangan sering bantah lewat media gitu. Maksudnya langsung apa namanya, pemerintahnya yang menegur. Itu aja Bang Dalal. Baik, saya persilakan ke Bang Deli untuk menanggapinya. Tafadhol. Terima kasih Bang Heru atas sharingnya, berbaginya. Sering kita temukan media-media kita di Indonesia yang memberitakan negatif tentang Arab Saudi seperti itu. Lalu bagaimana sikap dari pemerintah Arab Saudi sendiri? Yang pertama, tentu karena itu adalah kaitannya itu adalah Indonesia. Arab Saudi sendiri tentu dia tidak akan ikut campur terhadap pemerintahan suatu negara. Mungkin yang diberikan Arab Saudi adalah melalui pernyataan perwakilan kedubesnya RI di Indonesia seperti itu. Dan beberapa kali pertemuan bisa kita lihat kedubes Arab Saudi di Jakarta juga ada menggelar jumpa pers dan mengeluarkan beberapa tanggapan yang itu bersifatnya mungkin secara umum dijawab seperti itu, tetapi tidak menjurus langsung kepada titik-titik poin permasalahannya. Namun adanya seperti waktu dulu menjelang COVID itu kalau tidak salah, ada diberitakan bahwa di awal-awal COVID Arab Saudi melarang wisatawan dari Indonesia itu. Namun beberapa kemudian direvisi oleh kedubes, diberitakan seperti itu. Maka sebenarnya kedubes Arab Saudi ketika itu kita lihat ada press release-nya ya menanggapi pemberitaan, tetapi tidak secara point to the point, tetapi secara umum tentu sebagai sebuah negara tidak mau terlalu ikut campur terhadap urusan negara lain kan seperti itu. Namun kita bisa menilai bahwa sebagai media seharusnya media-media nasional itu sendiri seharusnya taat kepada kode etik jurnalistik dan juga pedoman media siber yang ditetapkan oleh Dewan Pers, sehingga beritanya itu ketika yang diberitakan tidak sesuai, seharusnya dari media lokal itu sendiri yang melakukan klarifikasi atau minta maaf seperti itu. Namun jarang kita temukan. Itulah yang sangat kita sesalkan, kita sayangkan pemberitaan terhadap Arab Saudi dari sisi negatifnya sangat masif sekali, namun disayangkan tidak tanpa ada klarifikasi. Maka mungkin secara sikap kita saja sebagai pembaca, masa media sekelas sebesar ini tidak melakukan recheck dari recheck, ya mungkin itu kita sebagai pembaca mungkin tidak lagi percaya terhadap media-media seperti itu kan. Namun itulah yang perlu kita kita sebagai media-media ini kita sering lihat Saudi Indonesia juga sering melakukan
bantuan atau bantahan terhadap isu-isu miring, dan juga kita di Muslim Today juga ikut membantah isu-isu miring tersebut. Karena itulah kami sangat antusias sekali dengan adanya forum seperti ini, saling berbagi, sehingga kita nanti bisa sebagai sharing konten yang tanpa ada unsur apa-apa. Ya, kita lihat sebenarnya kita tidak ada hanya kecintaan kita kepada sebagai umat Islam terhadap Arab Saudi, dan tidak ingin Arab Saudi diberitakan begitu begitu negatif, sehingga peran dari kita lah diharapkan sebagai media Islam memberikan informasi yang berimbang, ataupun memberikan bantahan terhadap media-media yang anti Saudi tersebut, seperti itu. Dan kalau dari pemerintahnya sendiri, Arab Saudi jarang mengomentari yang ada di Indonesia. Namun jika kita lihat kepada isu-isu di Timur Tengah sendiri, Arab Saudi sendiri sering memberikan bantah-bantahan, yang seperti terkenal Menlu Arab Saudi sebelumnya, Adel Al-Jubair, memberikan bantahan-bantahan terhadap isu miring terhadap Arab Saudi, dan juga Menlu Arab Saudi sekarang Farhan juga sering memberikan bantahan-bantahan yang bisa kita akses di media utama lokal di Arab Saudi seperti di Al-Arabia, di Harian Okas atau Harian Sabak, isu-isu miring seperti bantahan terhadap keterlibatan MBS dalam kasus Jamal Khashoggi. Malah sebaliknya, anak-anak dari Jamal Khashoggi mengucapkan terima kasih kepada MBS yang telah mengusut kasus tersebut, seperti itu. Kalau terhadap isu kita di Indonesia, mungkin pemerintah Arab Saudi tidak terlalu memberikan bantahan seperti itu. Namun isu-isu Timur Tengah sendiri, Arab Saudi ada juga memberikan bantahan, dan ada mungkin di Saudi Indonesia juga pernah dimuat. Di muslimtoday.com kita juga pernah memuat bantahan terhadap isu-isu yang berkembang seperti Arab Saudi, seperti ada waktu itu Arab Saudi membangun ada rapat rahasia dengan duta dari Israel, ternyata tidak ada, maka ada bantahannya, seperti itu. Mungkin itu gambaran dari kami. Mungkin Boleh ada tambahan dari saya tambahkan ya, Bang Deli. Itu jawabannya mungkin saya bisa nambahkan sedikit. Pertama, secara ofisial Saudi Arabia melalui medianya, bahkan website ofisialnya ada, MBS juga tampil di depan umum menyampaikan terkait dengan NEOM. Dan itu jelas disampaikan secara resmi, disiarkan, disebarluaskan ke dunia, website, TV, teks berupa website, tulisan juga. Masalahnya media mau nggak mengutipnya? Mayoritas mereka enggan, atau mungkin tidak mau, atau memang mereka tidak mau, memang sudah niat nggak mau mengutip yang benar ofisial dari untuk kasus NEOM ya. Kan semua informasinya ada, Twitternya ada ofisialnya. Nah, keduanya, pejabat-pejabat Arab Saudi tidak pernah dikonfirmasi, ditanyakan untuk memvalidasi informasi tersebut. Tapi begitu langsung dikonfirmasi, divalidasi, biasanya Adil Jubair ini ya, ini sekarang dia menjadi Menteri Negara Urusan Luar Negeri. Jadi setingkat di atasnya Menteri Luar Negeri. Beliau kalau dikasih kesempatan ditanya NCBC, Atlantik, media-media Amerika, beliau menyampaikan dan bahkan debat dengan wartawan yang selalu sudah memberikan stigma. Pernah waktu di pertemuan ekonomi di Davos, si wartawan senior ini sudah langsung menyerang. Adil Jubair pandai ngomong, dan dia pandai kan bahasa Inggris dengan caranya yang lincah menyerang balik. Nah, itu semestinya dijadikan rujukan, tapi ternyata kan tidak. Mana ada media Kompas, saya nggak punya nyebut nama ya, media nasional yang mau mengutip pernyataan statement resmi dari pejabat-pejabat Saudi, kalau terkait NEOM berarti tentang NEOM. Dan itu banyak. Kementerian Pariwisata, wakilnya juga kemarin di Davos yang terakhir, juga menyampaikan bahwa Saudi tidak pernah menghalalkan atau melegalkan minuman beralkohol hanya karena ingin menarik turis. Aturan kami jelas. Itu disampaikan depan umum, ada rekam videonya. Sekarang mana TV-TV yang biasanya membuat video 1 menit itu mengutip dan menyebarkan itu? Enggak. Tapi yang mereka mau sumber informasinya dari tadi yang disampaikan oleh
Bang Deli, dari CNN, New York Times, Washington, dan sebagainya. Yang ketiga, Kedubes Arab Saudi akan melakukan klarifikasi kalau diminta secara resmi oleh lembaga seperti Muhammadiyah pernah kan meminta eh, karena ada tersebar informasi yang nggak jelas katanya jamaah Palestina dilarang masuk, dilarang berhaji sekitar sebelum pandemi ya, mungkin 4-5 tahun yang sebelumnya. Apa yang dilakukan? Diundanglah Muhammadiyah, diadakan dialog, disampaikan klarifikasi yang benar. Nah, kalau untuk menanggapi semua berita yang ada, saya pikir juga terlalu remeh ya, karena terlalu banyak kesibukan prioritas pekerjaan yang lebih penting. Jadi saya kira tiga hal itu yang mestinya menjadi alasan atau kenapa berita itu semakin beredar tidak tentu arahnya sampai merugikan ya, tanda kutip merugikan Arab Saudi. Padahal kalau jujur, seperti saya sampaikan tiga hal itu, tidak akan itu yang terjadi hal-hal di luar kendali. Itu saya pikir Bang Deli tambahannya. Ini sekadar untuk Terima kasih, Bang. mengakomodir. Sebelum saya teruskan kepada Abu Mumtaz, ini ada teks yang perlu kita baca berupa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tats. Ya, coba disingkat nih. W Tats. Bagaimana dengan penangkapan beberapa ulama di sana oleh pemerintah? Juga adanya Pure Beach. Oh, ini pertanyaan banyak nih. Yang membolehkan perempuan, maaf, berbikini tidak lagi menggunakan pakaian mewajibkan muslimah berhijab. Bang Didi silakan kalau mau menanggapi yang pertama, penangkapan ulama di Arab Saudi oleh pemerintah Arab Saudi. Tafadhal. Ya, Oh, sebentar terkait Kak Bang Deli. penang Ada satu lagi yang saya lupa terlambat. Eh, baru ingat sekarang. Keempat, kalau seandainya pemberitaan berita-berita tentang Niam terutama atau yang lainnya yang negatif itu berbahasa Arab dan diketahui oleh warga di sini, itu sudah habis di Twitter kalau antum kita lihat. Warga di sini tanpa harus dibayar, tanpa harus disuruh pemerintahnya. Ya kalau di Indonesia katanya buzzer ya. Itu akan langsung membalas berita-berita miring dengan gaya mereka masing-masing. Bisa dibully habis itu. Saya bisa menunjukkan beberapa contoh berita yang keliru ya, rumor, kemudian pakai bahasa Arab tentunya, kemudian diketahui oleh masyarakat di sini, itu langsung habis sama apa namanya netizen ya, sama orang-orang yang suka aktif di medsos di sini dengan syarat bahasa Arab dan mereka tahu paham. Tapi kalau bahasa Indonesia dan beritanya juga nggak pernah kedengar sama mereka juga, akhirnya tidak ada yang merespon kecuali ya mungkin muslimtoday.com memberikan tulisan sanggahannya atau kami juga dari Indonesia. Oke, mohon maaf ya. Selanjutnya kita teruskan dari pertanyaan tadi. Bagaimana penangkapan para ulama di Arab Saudi? Tafadhal Bang Diri. Ya, terkait isu penangkapan ulama, mungkin kita harus memahami juga ada isu geopolitik di Arab Saudi dengan gerakan-gerakan Islam seperti itu. Rata-rata yang ada penangkapan itu terhadap gerakan-gerakan yang dibilang oleh Arab Saudi sebagai organisasi teroris seperti itu. Di antaranya seperti kita ketahui Arab Saudi menganggap Ikhwanul Muslimin itu adalah organisasi teroris. Maka tokoh-tokoh yang sebagai otak dari teroris ideologi dari Ikhwanul Muslimin tersebut seperti beberapa kali itu ada diberitakan seperti penangkapan Dr. Safar Hawali, Salman Audah di penjara seperti itu. Nah, jika kita lihat kepada geopolitiknya, tentu Arab Saudi akan mengantisipasi adanya gerakan-gerakan otak dari organisasi yang dianggap teroris, tentu akan membahayakan terhadap stabilitas negaranya. Maka penangkapan tersebut kepada tokoh-tokoh yang dinilai akan menyebabkan gangguan stabilitas keamanan seperti itu, dan bisa dibilanglah otaknya seperti itu, dan beberapa bisa kita temukan. Namun media selalu framing hal lain seperti itu, ulama ditangkap, bla bla ditangkap seperti itu. Dan yang viral kemarin ada beberapa, bahkan ada media di Indonesia yang mengangkat penangkapan Syekh Bandar Balilah. Seperti kita ketahui, Syekh Bandar Balilah sendiri adalah imam dan khatib Masjidil Haram dan masih sangat aktif sampai sekarang.
Bisa kita lihat di TV Haramain itu, Bandar Balilah masih mengimani sholat. Dan ketika berita itu diangkat, ternyata besok paginya Sebandar Balilah menjadi imam, kan lucu jadinya kan. Maka perlu kita bedakan, ada yang tokoh, ada yang ulama seperti itu. Dan kebanyakan yang ditangkap itu adalah tokoh-tokoh yang gerakan-gerakan yang dinilai sebagai organisasi teroris di Arab Saudi. Bisa kita lihat seperti Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, dan sebagainya, ya, atau afiliasi mereka. Di kelas Arab Saudi mereka itu adalah tokoh, bukan ulama seperti itu. Namun gambaran di Indonesia, menurut hemat kami, malah mereka dianggap sebagai ulama seperti itu. Mungkin Bang Jalal bisa lebih menambahkan. Ya, saya tugasnya double nih Kang Deli. Sekali selain sebagai moderator atau MC juga ingin menjadi membantu ya, share aja. Ya, kalau terkait dengan penangkapan, jangankan ulama ya, pejabat maupun bahkan amir saja, keluarga dari kerajaan itu tidak menutup kemungkinan ditangkap. Kan kita sebenarnya objektifnya apa? Bukan karena subjektifnya dia orang ulama atau pejabat atau pengusaha misalnya. Tapi objektifnya kenapa ditangkap gitu. Sebaik apapun orang tapi ketika melanggar pasti ditangkap. Yang menjadi keliru adalah mindset sebagian kita, seakan-akan kerajaan suatu negara yang dipimpin oleh raja itu kayak di film-film yang mungkin karena mungkin pengaruh film juga. Semena-mena apa saja bisa dilakukan. The king can do no wrong. Mungkin gitu istilahnya. Nggak pernah salah raja itu. Jadi kalau keputusan tangkap, tidak ada pengadilan, di penjara sekian tahun. Itu kayak cerita-cerita berita dongeng gitu. Karena fakta di Saudi ini nggak bisa semudah itu. Pasti ada proses pengadilan. HAM juga ada. Bahkan kalau di Indonesia ada Komnas HAM, di sini juga ada. Dan kemarin baru diangkat tuh sama Raja Salman, ditunjuk yang baru. Kalau nggak salah malah perempuan sekarang. Jadi tidak mudah orang ditangkap, pasti ada alasannya. Kan selalu disebarluaskan. Saya ingat tuh ada beberapa netizen yang di Twitter yang tinggal di Perancis, mungkin sebagian tahu ya. Dia mengatakan gara-gara hanya Twitter, Salman Auda ditangkap di penjara dan sampai sekarang masih diproses, hukumnya belum selesai memang. Itu sangat-sangat remeh kalau hanya Twitter saja, nggak seperti itu. Banyak sekali kalau dibuka kasusnya yang terkait dengan kalau di Indonesia mungkin dulu subversif ya, yang terkait dengan stabilitas keamanan nasional, terkait dengan keamanan masyarakat, stabilitas keamanan, itu tidak mudah. Adapun kalau kasusnya ulama misalnya kita bicara secara khusus, apa yang menjadi alasan? Di antaranya ketika di masjid, ketika bicara dakwah di atas mimbar, ternyata selain membicarakan tauiyah atau nasihat agama, ada beberapa statement atau pernyataan yang dianggap provokasi, mengundang kericuan atau kegaduhan. Itu pastinya yang menilai bukan masyarakat awam, itu adalah pemerintah. Pemerintah punya aturan bahwa ketika seorang bicara di dalam masjid di atas mimbar, apalagi di Masjidil Haram, tentunya ada etika, ada aturannya. Itu hak negara. Kalau negara yang mengatakan ini adalah boleh dan nggak boleh, terus kita mau mencampuri, oh itu seharusnya enggak, seharusnya boleh, seharusnya nggak boleh. Kita siapa gitu. Dan saya lihat masih adil dan secara koridornya. Antum kalau lihat, saya terakhir langsung, alhamdulillah waktu 3 minggu, 4 minggu yang lalu umroh. Dan ketika itu khotib imamnya itu Syekh Sudes, gitu, sholat Jumat. Apa yang diisi khutbah materinya? Itu nasihat, kalau kita dengar seksama dengan paham bahasa Arab, itu sudah sangat mengena dengan kondisi, kalau dibilang mengkritik pemerintah, sangat. Tapi sayangnya kita itu nggak pernah mau merasakan kelembutan seorang ulama syekh yang berkhutbah dengan bahasa yang sangat-sangat santun. Pengennya kan kita, oh itu maksiat, itu bubarkan, hancurkan, togut, apakah seperti itu? Padahal satu sisi katanya dakwah itu adalah mengajak, bukan menjauhkan, mendekatkan, bukan menjauhkan, terus merangkul, bukan apa istilah-istilah kayak gitu. Dan itu sudah sangat yang disampaikan ulama seperti yang saya dengarkan setelah langsung dan saya hayati benar. Subhanallah, ini sebenarnya nasihat. Atau bisa putar deh, cari di YouTube sekitar 3 minggu yang lalu ketika saya sudah jadi imam dan khatib sholat Jumat. Betapa nasihat itu sangat kontekstual dengan keadaan
sekitar yang saya rasakan di Saudi terkait dengan kemaksiatan, hal-hal yang buruk. Tapi cara membahasakannya bukan seperti orang yang emosional, dai-dai yang ya begitulah, yang katanya revolusioner, yang mengajak apa ayo sweeping, ayo basmi, nggak seperti itu. Agama Islam tuh nggak harus seperti itu. Ada tempatnya, ada waktunya. Itu pun bukan masalah akidah. Itu masalah hal-hal yang terkait dengan qadaya mu'asyirah ya, isu-isu kontroversial yang ya kemaksiatan. Memang itu sesuatu hal yang besar, tapi cara menyikapinya kan nggak. Ya mereka profesor, mereka dokter, saya sudah situ. Jadi saya lihat banyak sekali ya, kita juga mudah-mudahan kita juga terlepas dari hal yang kayak gitu. Kita terlalu instan gitu melihat sesuatu di penjara, tapi nggak tahu apa alasannya. Itu ditangkap, apa alasannya? Dicek dan diteliti. Kalau hanya bermodal media, oh kan hanya cuitan di Twitter ditangkap, nggak semudah itu, nggak sepele itu. Di sini juga lembaga-lembaga hukumnya berperan penting. Terakhir, saya mohon maaf kalau kepanjangan, jadi mengganti perannya Kang Deli. Salman Audah, saya kembali sampaikan seperti yang sebelumnya. Ketika diadili di proses pengadilan, itu nggak sendirian, bukan pengadilan gelap, bukan pengadilan yang nggak ada yang tahu. Pers diundang, keluarganya diundang, ada muhami, ada pengacaranya, dan seadil-adilnya. Dan itu ada beritanya lokal di sini diberitakan. Bahkan berita di sini, kalau sudah nulis satu berita yang besar, itu hampir semuanya sama. Bahkan sampai redaksinya itu hampir sama yang bahasa Arab itu. Dan itu memang seperti itu. Jadi kalau membedakan suasana di sini jelas beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan dikit-dikit di ILC kan, dikit-dikit didiskusikan, didebatkan di TV. Hal-hal yang remeh-temeh yang seharusnya masyarakat nggak mau tahu yang itu ya. Yang penting kan makan, sejahtera, aman. Itu diantaranya. Jadi jawabannya, kalau memang ada yang ditangkap, pasti ada alasan secara hukum dan ada pembelaan dari orang yang ditangkap. Baik itu ulama, itu pejabat, ataupun siapapun. Ya MBS ini kan sudah statement sejak 2017. Pernah saya lihat videonya di Indonesia itu, beliau menyatakan ayuman kana, jadinya gitu ngomongnya. Siapa saja maupun amir siapapun kalau memang terlibat, waktu itu kan lagi memberantas korupsi, dihabisi, diberantas. Tapi media kan negatif pemberitaannya. Oh MBS menghabisi saingannya gitu, saingan pangeran-pangeran yang seharusnya jadi raja, calon raja. Subhanallah, itu banyak framing dan pemutarbalikan tahrif. Yang kedua, Bang Deli, pertanyaannya, Pure Beach yang membolehkan perempuan, maaf, berbikini ya, serta tidak lagi mewajibkan muslim berhijab. Ada dua berarti pertanyaan ini. Pure Jeep yang kata Pure Beach yang katanya membolehkan berbikini, dan Iya, silakan Bang Deli. kalau dari penelusuran kami di muslimtoday.com, kami tidak menemukan adanya kebebasan pembolehan memakai bikini bagi perempuan di Arab Saudi, dan yang kami temukan adanya pemelintiran kata yang disampaikan oleh MBS sendiri. Yang mana ketika itu ketika diwawancarai oleh media waktu itu, MBS itu menjawab perempuan tidak diperbolehkan untuk memakai abaya yang tidak harus hitam seperti itu, tidak harus hitam. Namun pelintiran media wah MBS membolehkan tidak memakai hijab, tidak memakai jilbab, tidak memakai itu, atau MBS melegalisasi berbikini seperti itu. Padahal MBS menjawab perempuan Arab Saudi tidak harus memakai abaya yang berwarna hitam seperti itu. Dan itu sangat jelas sekali jawaban MBS ketika itu. Muhammad bin Salman menjawab dari wawancara dari wartawan tersebut. Namun fakta yang kita temukan di media-media kita di Indonesia, digiring opini MBS membolehkan memakai bikini, MBS tidak menarik kewajiban berjilbab seperti itu. Itu yang kami temukan seputar jika kita merujuk kepada media-media Timur Arab Saudi sendiri. Namun dan adanya pantai membolehkan bikini, sejauh ini kami tidak menemukan faktanya,
Dan kami juga ada beberapa teman yang kuliah di Arab Saudi seperti itu. Dan yang ada malah Arab Saudi wanita-wanitanya sangat cadar seperti itu. Dan kemarin juga ada sempat berita itu ada dokter yang berjilbab, ya mungkin dia terpengaruh pikiran liberal seperti itu. Mungkin itu gambarannya. Mungkin Bang Jalal bisa lebih menekankan. Ya, saya nambahin aja ya. Tadi tugasnya menambah-nambah. Pure Beach itu punya website ofisialnya juga ada, bisa dicek di websitenya. Silakan dibaca peraturannya apa. Apakah ada membolehkan atau enggak. Kalau kami lihat pernah ngecek sendiri di websitenya itu ada aturan-aturannya, bahkan antara keluarga dengan yang bujangan laki-laki itu sudah umum di sini ya. Di sini itu rata-rata tempat-tempat yang biasanya dikhususkan untuk keluarga. Kalau keluarga itu berarti perempuan dengan pasangannya atau anak-anaknya. Kalau yang bujangan biasanya laki-laki itu biasanya dibedakan waktunya. Sama di Pure Beach juga begitu. Antum bisa baca deh. Itu di Pure Beach itu salah satu yang saya ingat. Kalau di weekend itu baru boleh keluarga, bawa perempuan, bawa anak-anak, keluarga dan sebagainya. Tapi kalau di weekdays itu baru kita laki-laki yang tanpa ada pasangannya boleh kita main ke sana. Kalaupun ada pelanggaran, itu bukan berarti legalisasi, bukan berarti pembolehan. Dan itu terjadi di mana-mana. Jangankan di situ. Kita kalau ke pasar kadang-kadang juga ada atau orang-orang perempuan yang berpakaian yang melanggar aturan, dan itu ada aturannya Zokul Am. Itu peraturan yang nanti kalau dilaporkan bisa kena denda uang sekarang, pakai uang sekarang dendanya. Bukan penjara saja, tapi juga dengan uang. Artinya kalau kita mau merujuk yang benar, kita kembalikan ke sumber-sumber yang valid. Kalau ada pelanggaran, ya biasa bisa jadi terjadi dimanapun. Tapi yang diekspos kan itu seakan-akan mengeneralisir ya, mengeneralisir menggarami laut gitu ya. Satu kasus, bukan menggarami laut, artinya membuat gebiah uyah kalau bahasa orang Jawa ya. Satu kasus kemudian digeneralisir, padahal nggak seperti itu. Dan juga ada perlu dipahami di Saudi ini ada istilah, ada lokasi-lokasi yang sifatnya privat. Jadi kayak hukumnya kayak di rumah, kayak kompon itu satu pemukiman yang khusus memang itu digunakan atau disewa oleh satu perusahaan yang itu jadi tempat tinggal satu kompon itu kayak kelurahan gitu. Rumah-rumahnya juga bentuknya seperti di Eropa, di Amerika. Mereka punya aturan sendiri kayak di rumah, dan aturan yang berlaku umum di Saudi tidak berlaku di dalam itu. Kalau itu terjadi di tempat seperti itu ya, buka-bukaan segala macam, ya itu sudah jadi tanggung jawab yang punya wilayah itu, rumah itu. Nah, lebih jelasnya nanti kita ajak ke sini kapan ada waktu. Kita ajak jalan-jalan ke pantai sini, indah-indah loh pantai di sini, dan saya belum pernah nemuin yang aneh-aneh seperti itu. Orang campur aduk laki-laki perempuan itu bisa diaduin loh kalau nggak terlihat suasana yang buruk. Saya pernah ada cerita, eh, kita suka main ya malam minggu itu di teman-teman sama ngajak orang Saudi juga, begadang sambil mancing, terus kita juga ketemulah sama teman-teman yang lama nggak pernah ketemu ke satu pantai. Nah, pernah suatu saat pantai itu ada yang apa namanya itu memagari gitu, ditutup di areanya, itu kan area umum tapi ditutup sama sebagian kelompok, ternyata orang Arab dari Libanon. Mereka bikin acara sendiri, campur baur tuh laki-laki perempuan. Teman saya dosari ini orang orang Saudi, nggak rela negaranya tanahnya digituin, lapor ke polisi, dibubarin itu. Kayak gitu masih terjadi, dan sekarang kayak gitu-gitu gampang. Kita sekarang banyak sekali nomor hotline untuk pelaporan masalah keamanan, masalah adab, masalah perdagangan. Di sini sangat melayani sekali. Kita harus sekali mengadu, jepret foto, di-share ke pemerintah, datang besok 2 hari lagi langsung ada pengumuman Tamal Gob, sudah ditangkap orang ini karena kasus ini. Mudah sini. Alhamdulillah. Baik, itu saya nggak berpanjang-panjang. Kita lanjutkan ke Abu Mumtaz yang sudah tadi angkat tangan. Saya silakan untuk di unmute mikrofonnya. Baik, Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ada dua, Ustaz. Yang pertama, tadi kan terkait masalah berita, ada Al Jazeera dengan Al Arabiya ya, Ustaz ya? Ya. Tadi Antum nyampein kalau Al Jazeera itu memberitakan miring atau mengkritisi tentang Saudi Arabia gitu. Kalau boleh tahu, Anda minta linknya, Ustaz. Al Jazeera itu memberitakan miring atau mengkritisi tentang Saudi. Itu satu. Nah,
Anda mau cek juga gitu. Terus yang kedua, tadi yang antum sampaikan sekilas tadi Anda dengar ada organisasi Ikhwanul Muslimin ya. Kalau nggak salah itu dari Mesir ya. Ya, Nah, benar. tadi yang antum sampaikan itu termasuk salah satu organisasi teroris. Pertanyaan aneh, ada nggak buktinya kalau organisasi Ikhwanul Muslimin itu organisasi teroris? Dan Waduh, mungkin nanti akan ada kaitannya dengan yang nanti Al Jazeera yang tadi antum sampaikan di slide itu. Al Jazeera berafiliasi ideologinya ke Ikhwanul Muslimin. Yang kalau memang itu organisasi teroris, berarti Al Jazeera termasuk media teroris gitu. Nah, ini minta buktinya itu Ustaz, nomor 2. Terus eh, kaitannya tiga kalau tadi pertanyaan ya. antum enggak ini cuman pernyataan aja sih. Oke, silakan. Yang Tafadhol. tadi antum tadi sampai kaitannya tadi ada ulama atau tokoh ditangkapin gitu ya. Kayak misalkan menjaga stabilitas keamanan atau di satu negara gitu. Aneh jadi keinget ini Ustaz, apa tokoh di Indonesia M Natsir. Dia sampai Indo Islam beribadah itu akan dibiarkan. Islam berekonomi akan diawasi. Dan itu terbukti kalau Rasulullah ketika dakwah itu dirikan masjid dan membuat pasar tersendiri itu diawasi sama orang-orang kafir Quraisy. Terus kata Imam Muhammad Nasir itu yang ketiga, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya. Jadi pas tadi antum menyatakan untuk menjaga stabilitas, keamanan dan sebagainya, mungkin yang dia antum maksud, oh ini ada gerakan dakwah atau pergerakan organisasi yang ada kaitannya nanti akan mengubah politik nih atau penguasaan akan uh, terancam akhirnya ya aneh cuma berpikir bisa jadi ini M Nasir itu kalau udah Islam berbicara politik atau penguasa habisin sakar-akarnya kalau bisa jangan berpolitik Islam mungkin itu Ustaz. Tafadhol antum tanggapi. Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deli, saya respon dulu yang terakhir ya. Ya, sebenarnya penjelasan saya itu jangan dipotong ya, dipenggal seitunya saja. Kan saya itu menjelaskan dari berapa menit tadi, itu lumayan tuh, dari A sampai Z. Mungkin rekamannya nanti bisa diulang. Bukan, jadi jangan dipenggal, seakan-akan nggak boleh ada pendapat lain atau sesuatu yang terkait dengan kekuasaan tidak boleh dikoreksi atau dibicarakan. Dan saya kira kiasnya dengan M. Nasir atau dengan tadi yang disebutkan eh, Farik ya, tidak sama, beda. Saya tidak tahu apa yang kasusnya konteksnya M. Nasir dan konteks di sini. Kalau salah satu contoh aja ya, Muhammad Afifi, Syekh, dosen di Riyadh, udah lama itu kasusnya 2000 berapa ya. Tapi saya jarang ya yang ekspos ya. Dulu mungkin beliau dicabut dari apa pegawai negeri ya, dia dosen gitu, karena dia mengajak pemuda untuk berjihad ke Suriah dan mengatakan dengan penuh berapi-api untuk membela Suriah dengan nyata, dengan real, tanpa melalui koordinasi dan yang jalan yang seharusnya, karena di sini kan sudah ada jalan-jalannya bagaimana cara membantu kaum muslimin yang lain. Seperti contoh kasus itu, apakah itu dianggap seperti mengkebiri hak politiknya? Enggak. Uh, Makanya banyak hal yang perlu kita pandang atau kita nilai apa yang di sini itu jangan selalu disamakan dengan keadaan Indonesia. Perempuan nyetir pun jangan disamakan nyetirnya perempuan di Indonesia di sini itu. Jelas sangat jauh banyak perbedaan. Jadi kalau saya boleh memberikan tanggapannya ya mohon nanti rekaman yang tadi saya jelaskan dari itu jangan dipenggal, hanya dianggap seakan-akan ulama nggak boleh mengoreksi atau membicara, mengomentari kekuasaan. Cara-caranya di sini sudah ada jalannya, jalurnya. Kami sendiri warga asing sekarang bisa menyampaikan sesuatu yang terkait koreksi pembangunan di sini. Ada aplikasinya, ada nomor muahidnya, ada nomor hotline-nya. Itu sarana jalan-jalan untuk menyampaikan koreksi atau terkait dengan membicarakan kekuasaan di sini. Dan itu diterima. Kami ada bernama namanya Tatbik Kullu Na'am, atau yang terbaru infrastruktur yang dikeluarkan Baladiyah.
kita lihat ada jalan jelek atau jalan becek atau jalan berlubang, itu dipoto disampaikan ke pemerintah setempat di sini yang terkait departemennya, direspon tanpa perlu kita bicara di medsos, bla bla bla. Dan itu pun masih ada netizen di sini yang ngomong terkait dengan kebijakan-kebijakan, misalnya kenapa mobil sekarang mahal, ini susah dicarinya karena harus inden dulu, harus lama. Itu dibicarakan netizen biasa, tapi nggak ditangkap. Ya artinya ada kadar-kadar tertentu yang pastinya kan polisi atau pihak pemerintah punya mata-mata, tahu apa yang gerakan-gerakan yang mereka atau omongan-omongan. Kalau kita secara singkat saja, sekarang layak nggak kalau kita di atas mimbar yang seharusnya menyampaikan durus Islamia, pelajaran-pelajaran agama, kemudian kita ngomong politik. Saya kira saya kurang tahu ya ulama kita apakah mengajarkan seperti itu, menyampaikan hal politik di tempat yang tidak tepat. Harusnya dan kalau memang ada yang mau disampaikan kritik pemerintah, itu salurannya ada semuanya. Itu singkatnya lah. Tapi yang jelas tadi saya bicara nggak sepenggal itu aja, ada beberapa yang saya hubungkan terkait dengan itu, sehingga ada penangkapan dan jangan hanya dikatakan atau berpikir subjeknya saja, tapi objek apa yang menjadi sebab ditangkapnya. Bahkan jangan ulama saja, banyak kok pembisnis ini. Raja Abdullah rahimahullah ketika beliau berkuasa terjadi banjir di Jeddah yang sampai mengorbankan banyak orang. Apa yang dilakukan? Diusut tuntas dan ternyata ada semacam markup ya, ada semacam korupsi gitu karena pembangunannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang dituntut itu bukan hanya pelaku proyek ketika itu saja, tapi juga orang-orang sebelumnya yang sampai ternyata ada yang meninggal juga. Dituntut ke atas kasus ketidakberesan infrastruktur drainase waktu itu. Artinya nggak pandang bulu gitu, nggak hanya ulama. Semuanya kalau memang dianggap melanggar konstitusi, ya kita hargai konstitusi ini. Kita nggak bisa dong ikut campur. Kalau dia di sini bilang A, ya gimana? Dan seterusnya, ini panjangan ya nanti kalau kita bahas. Dan waktu nanti kita bicarakan lagi. Sawadal Bang Dery ya untuk tadi itu yang pertama. Masih ingat ya Bang Dery ya? Siap Bang. Tafadhol. Ya. Terima kasih Bang Abu Mumtaz atas tanggapannya terkait tadi materi kami tentang media Al Jazeera dan Ikhwanul Muslimin. Ya, yang ingin kami sampaikan bahwa menurut pemerintah Arab Saudi, organisasi Ikhwanul Muslimin itu termasuk kepada daftar organisasi teroris. Yang pertama. Jadi dalam pandangan pemerintah Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin termasuk salah satu organisasi teroris. Dan itu tokoh media yang menjadi corong, salah satu media yang menjadi corong Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah, ya itu Al Jazeera. Dan faktanya entah sekarang Anda kurang tahu. Beberapa tahun yang lalu Al Jazeera sendiri diblokir di Arab Saudi. Jadi ketika kita mau mengakses situs www.aljazeera.com atau aljazeera.net di Arab Saudi itu langsung muncul blokir. Indonesia kayak internet positif lah seperti itu kan. Apakah hari ini masih diblokir atau tidak? Mungkin Bang Jalal yang bisa menyampaikan. Beberapa tahun kemarin kami pernah ke Saudi, alhamdulillah kami coba iseng akses Al Jazeera dan ternyata tidak bisa diakses karena itu tahun 2019 dan masih diblokir. Dan fakta bahwa Al Jazeera adalah media corong Ikhwanul Muslimin sebenarnya bisa kita cek sendiri di situs Al Jazeera-nya. Bisa dengan pencarian di kolom pencariannya bikin Muslim Brotherhood atau di versi Al Jazeera Arabic Ikhwanul Muslimin. Nah, itu nanti akan muncul berita-berita, pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Itu bisa dilihat sendiri, dibuktikan sendiri di situs aljazeera.com atau aljazeera.net yang versi Arabic. dan beberapa kali kalau tidak salah Saudi Indonesia maupun muslimtoday.com juga pernah mengambil membongkar fakta bahwa berita-berita miring yang
produksi oleh Al Jazeera terkait Arab Saudi itu bisa ditemukan bantahannya di Saudi Indonesia juga ada di muslimtoday.com dan fakta bahwa Al Jazeera media corongnya Ikhwanul Muslimin bisa kita lihat sendiri di video-video lama Al Jazeera juga masih ada di YouTube itu sepertinya bagaimana dia Al Jazeera mengkampanyekan viralkan ideologi-ideologi dari Ikhwanul Muslimin. Terlepas apakah kan tidak juga semua negara menganggap Ikhwanul Muslimin itu sebagai organisasi teroris. Itu tergantung kepada kebijakan masing-masing negara yang menganggap sebagai organisasi teroris. Seperti Indonesia sendiri kan tidak menggolongkan Ikhwanul Muslimin seperti organisasi teroris. Beberapa negara Arab seperti pada tahun 2017-2018 ketika terjadi blokade negara Teluk terhadap Qatar, seluruh jaringan Al Jazeera, bahkan sebelumnya ada mungkin kantor cabang Al Jazeera di Arab malah ditutup seperti itu. Dan itu bisa kita cek, kita lihat sendiri nanti di situsnya aljazeera.net untuk versi Arabik, aljazeera.com untuk versi yang berbahasa Inggris seperti itu. Untuk link-linknya nanti mungkin di forum seperti ini akan sulit kita untuk menampilkan. Nanti insya Allah ada itu di situs muslimtoday.com bantahannya atau fakta bahwa ada jaringannya seperti itu, atau juga pernah dirilis oleh saudinesia.com. Mungkin Bang Jalal bisa menambahkan. Iya, nambahin juga. Tapi sekarang udah dibuka sih. Iya. Al Jazeera udah bisa kita akses di sini setelah ada KTT Al-Ula itu, kesepakatan perdamaian antara negara Teluk. Nah, ini saya ngasih share aja nih. Ini salah satunya, mungkin bisa dilihat ya. Ini adalah berita dua wajah dari Jazeera. Antum bisa bayangin media seperti ini yang dipercaya oleh sebagian besar umat Islam, tapi nggak fair. Coba, yang mana dulu? Yang kanan dulu, yang kiri dulu? Yang kanan ya? Yang kiri dulu, dari kiri. Ini versi bahasa Inggrisnya, objeknya dunia Arab ya. Dia menulis Inggris, memberitakan Arab. Apa yang ditulis? Arab Saudi negara yang konservatif, mendukung radikalisme, menangkap wanita mengenakan rok dan pemuda yang berjoget di depan umum. Ini buktinya. Ada gambarnya, dan ini dari Twitter ya. Kita lihat yang kanan sekarang. Objek beritanya tetap dunia Arab, yang diberitakan sama objeknya berita, tapi framingnya apa? Sekarang lucu sekarang Arab Saudi dianggap negara sekuler yang melegalkan nyanyian, clubbing, campur baur wanita dan pria dan wanita ikhtilat di tempat umum, dan dia menggunakan bahasa Arab karena yang diincar marketnya, pasarnya itulah orang Arab. Yang seperti ini, berita-berita yang sangat disayangkan, dan kita masih menganggap mereka saudara kita, tapi memang propaganda mengadu domba. Antum bisa lihat juga nih, ini berita yang versi Arab mengatakan bahwa tentara Israel melakukan penyerangan kepada kaum muslimin Palestina ketika sholat. Amama bab al-asbad kharijul masjid al-aqsa al-mubarak fi Quds al-mukhtalah, di Quds yang dijajah. Jadi menggambarkan bahwa Israel itu kejam, bla bla bla. Dan itu kita juga sepakat ya, Israel itu Yahudi ya maksudnya. Tapi di satu sisi, di versi Inggrisnya apa yang dia tulis, antum kalau bisa langsung paham, jelas ada perbedaan dari pesan yang disampaikan berbeda beritanya. Terutama di poin yang ini. Some in Riyadh, saya nggak bisa baca ya. Mohon maaf kalau pronunciation-nya bisa dikoreksi. Guarded the entrances to the compound. Jadi yang pertama, kesan ada penyerangan dan melukai kaum muslimin yang sholat. Yang kedua, kesannya justru tentara Israel itu menjaga, tidak melakukan serangan secara fisik seperti yang diberitakan di versi Arabnya. Ini satu kasus saja, dan banyak sekali kalau mau ditulis dan di screenshot kayak gini. Nah, kami di Indonesia biasanya banyak menemukan, dan itu banyak ditemukan di Twitter terutama ya, karena media Arab Saudi, di orang Arab tuh banyak bermain di Twitter. Dan kaitannya dengan dengan Ikhwan al-Muslimin, ya udah itu
bisa jadi debat panjang itu. Karena saya yakin juga beberapa ustadz juga ada yang Pertemuan ya bisa ada sekali pertemuan lagi. ya pro kontra. Tinggal kita lihat saja deh produknya apa saja gitu. Kalau di sini sudah jelas sih, sudah banyak buktinya. Bolehlah nanti kalau mau dibahas Ikhwanul Muslimin dan Arab Saudi, menarik tuh. Nanti kita Pertemuan undang. ketiga. Saya banyak lihat baca ustadz-ustadz yang aktif di Facebook juga ada yang pro kontra. Tapi secara aturan regulasi ini sudah jelas itu dianggap sebagai organisasi teror. Setuju dan atau tidak setuju, like and dislike kita terhadap itu ya itu ketentuan negara. Masa kita harus ngoreksi atau siapa kita gitu. Negara kan punya kedaulatannya sendiri. Tinggal kita menyikapinya sebagai sesama muslim seperti apa sebaiknya. Wallahu a'lam. Lanjut ya ke pertanyaannya Kang Bang Jeli. Ini langsung saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak Agus Sumarna. Assalamualaikum. Afwan, anak izin menyampaikan aspirasi soal Arab Saudi sebagai kekuatan ekonomi dunia. Bagaimanakah agar Saudi bisa mau berinvestasi ke Indonesia? Berbisnis besar di sini, Ana lihat juga sebagai jalan agar masyarakat Indonesia lebih bisa paham bahasa Arab misalnya. Waktu perusahaan telco Qatar masuk ke Indonesia, itu karyawan Indonesianya diberikan kursus Arab wajib. Jadi pendekatan bisnis menjadi salah satu cara mungkin agar masyarakat lebih paham Saudi. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Kang? Bang Jeli, ada informasi nggak Saudi berapa miliar menanamkan investasinya ke Indonesia? Tafadhol. Kalau kita lihat berita-berita, ketika waktu kunjungan Raja Salman tahun berapa itu, 2017-an ke Indonesia dulu, memang ada terbuka lebar investasi Arab Saudi di Indonesia seperti itu. Bahkan sempat juga beberapa calon objek wisata di Indonesia gitu dijadikan sebagai apa. Tapi realisasinya kita wallahu alam ya. Tapi ada beberapa informasi yang kita peroleh dan juga terhadap pembangunan ibu kota negara baru IKN juga ada berita informasi tapi ini entah terrealisasi entah belum, kita juga belum bisa memastikan karena sebagaimana kita ketahui Arab Saudi ketika memberikan bantuan atau investasinya itu tidak terlalu gembar-gembor di media seperti itu. Bisa kita saksikan bahwa Arab Saudi merupakan penyumbang terbesar untuk negara-negara Islam, tidak hanya di Indonesia, bahkan ke Afrika, ke negara-negara Islam di seluruh dunia. Arab Saudi adalah penyumbang terbesar. Dan investasi Arab Saudi itu bisa kita lihat beda dengan kalau negara-negara lain kayak pinjaman utang seperti itu kan. Arab Saudi kalau investasi ya kayak beri cuma-cuma seperti itu. Dan mudah-mudahan Indonesia kita juga sangat berharap ada investasi Arab Saudi. Namun kalau kita lihat mungkin investasi Arab Saudi di bidang pendidikan itu bisa kita lihat di Indonesia ada Lipia Jakarta, dan alhamdulillah sekarang Lipia juga ada di beberapa kota, di Makassar, di Surabaya, dan juga di Medan. Jadi kita jangan membayangkan kita hanya membatasi investasi itu di bidang ekonomi saja, tetapi di bidang pendidikan, bagaimana Arab Saudi membangun kerjasama di bidang pendidikan dengan mendirikan kampus-kampus yang seperti Lipia di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Medan seperti itu, dan juga tentunya dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan seperti ini tentu akan menjadi gairah baru hubungan Indonesia dengan Arab Saudi seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan akan investasi di bidang ekonomi seperti kemarin ada rencana membangun ini, bangun itu. Mudah-mudahan itu sangat mungkin harapan kita bersama seperti itu. Mungkin Bang Jalal lebih tahu informasinya. Cukup saya kira itu karena banyak sih hubungan perdagangan juga ada. Cuma tadi dibilang memang benar. Ya karena bukan masalah Saudinya nggak ekspos. Secara rilis mereka menyampaikan di berita media ofisialnya. Cuma masalahnya media kita mau nggak ngeliputnya gitu. Yang diliput malah yang jelek-jeleknya, yang aib-aibnya yang semestinya nggak disampaikan.
Akhirnya kita kurang kurang informasi. Dari Pak Agus Iya. ini juga ada share link ini ya, share link media kita nih di sini. Nah, ini memang benar. Salah satu bukti ya Al Jazeera membuat film dokumenter tentang Al Juhaiman ya, apa namanya? Al Juhaiman. Juhaiman waktu menyerang Arab Saudi, Mekah ya waktu itu terorisme. Di situ diberitakan berbeda dengan fakta atau yang diyakini oleh Arab Saudi dan direkayasa. Jadi ini salah satunya ya yang di-share sama Pak Agus. Baik, ini sepertinya sudah ada pertanyaan lagi nih, Bang Deli. Atau Pak Abu Mumtaz, Siap. apa sudah selesai? Tadi masih ngacung aja nih, masih angkat tangan nih. Apakah masih perlu dibahas lagi atau kita cukupkan? Baik Bang Deli, karena saya juga ini sudah mulai masuk azan maghrib nih. Oh iya, siap. Oke, sekarang Siap. saya ini aja sebagai penutupan minta closing statement aja dari Antum terkait dengan tema ini memberikan kata penutup. Oh Tafadhol. ya, baik. Terima kasih Bang Jalal dan tim Saudi Indonesia dan kawan-kawan rekan-rekan yang telah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Mungkin untuk penutup dari kami bahwa hendaknya kita terkait berita-berita Arab Saudi memang menjadikan situs-situs berita yang berasal dari official Arab Saudi sendiri atau media-media lokal yang berbasis di Arab Saudi sendiri. Dan boleh saja kita melihat berita dari media-media asing atau tim yang lainnya yang anti Saudi sebagai bahan pembanding kita. Namun untuk mencek kebenarannya, ya kita verifikasi ke media-media yang memang berbasis di Arab Saudi sendiri. Dan mudah-mudahan dengan adanya forum ini nanti bisa harapan kami dari redaksi Muslim Today .com juga memiliki keterbatasan dari sisi bahasa dan jarak. Mudah-mudahan dari tim Saudi Indonesia bisa kita saling berbagi konten seperti itu. Mudah-mudahan untuk memberikan counter terhadap isu-isu miring terkait pemberitaan Arab Saudi. Mungkin itu harapan dan penutupan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata, salah ucap. Dan sukron wa jazakumullah khairan kepada tim Saudi Indonesia dan kawan-kawan semua yang hadir pada Zoom meeting kita kali ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Bang Deli Hermanto dari muslimtoday.com. Rekan-rekan peserta Zoom yang sampai sekarang masih mengikuti. Dan kami juga sebenarnya masih berharap, atau bukan berharap ya, artinya kalau memang masih dibutuhkan kita mengadakan dialog semacam gini, kami sangat-sangat terbuka untuk membicarakan dengan awak media yang selama ini kontra atau memberikan informasi yang buruk ya, negatif kepada Arab Saudi. Maka kami sudah menyurati ke Ar-Rahman lewat IG-nya, tapi belum direspon. Mungkin saya akan coba, atau teman-teman di tim Saudi ya, Saudi Indonesia akan mencoba secara ofisialis email ke mereka. Beberapa media yang selama ini kita baca tidak sesuai dengan apa yang kami tahu di sini. Jadi kami ingin mengklarifikasi dan juga ingin belajar bagaimana mereka mengutip atau menulis media itu sumbernya dari mana. Nah, kalau kita coba dialog kayak gini, kayaknya lebih terbuka dan kita akan lebih puas gitu ya. Oh, ternyata sumber-sumbernya mereka mengambil begini-begini, cara jurnalistiknya, pekerjaannya seperti ini, seperti itu. Jadi kita saling memahami, sehingga nanti kalau ada yang keliru, kita koreksi, saling menasihati dalam kebaikan. Rekan-rekan, kalau di sini ada yang punya kenalan, ada yang bisa menghubungkan kami dengan media-media yang kami maksud tersebut, ya kami sebut aja seperti Ar-Rahma, Portal Islam, atau akun-akun yang seringkali memposting berita-berita yang aneh-aneh tentang Arab Saudi. Asmi Bahtiar di Twitter, Azam itu ya, apa nama itu? Terus siapa lagi yang Piu di Twitter, portal, dan juga termasuk YouTuber yang banyak hanya mereka ingin menjual konten yang untuk cari viewer. Kami akan sangat bersenang hati kalau kita duduk bersama, kita ngobrol kan sesama Muslim. Mudah-mudahan mereka Muslim ya, karena mereka selalu menggunakan nama-nama Islam kan di antaranya.
Semoga kita bisa saling menasihati dalam kebaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Bang Deli dan rekan-rekan yang hadir di sini dan juga kepada muslimtoday.com atas partisipasinya pada sore atau malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.